Halo, cek sound, suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2, Ibu Dr. Ayu Larasati SSOS, MIKOM, yang kami hormati narasumber utama kita pada malam hari ini, Ibu Novianti Anjani, yang kami banggakan rekan kita selaku narasumber internal dari kelompok penyelenggara, Muhammad Ramdhani Yumansyah, serta yang paling luar biasa rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara pada hari ini. Selamat datang di acara webinar kewirausahaan dengan tema Perencanaan Keuangan sebagai Fondasi Bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Usman Muzaki yang akan memandu jalannya acara kita yang super insightful selama kurang lebih setidaknya 1 jam ke depan. Nah, biar nggak ngantuk dan makin semangat, kalau saya bilang pebisnis muda, teman-teman yang open mic atau di kolom chat boleh jawab keuangan aman, bisnis cuan ya. Kita coba ya. Pebisnis muda. Keuangan aman, Keuangan bisnis aman, bisnis bisnis cuan. cuan. Ya, terima kasih. Luar biasa semangatnya. Boleh beri aplaus virtual untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, izinkan saya membicarakan tata tertib webinar kita hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kita sediakan. Lalu yang kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung agar kondusif. Lalu yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Lalu yang keempat, kami juga mohon untuk para peserta agar dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan panitia nanti pada akhir acara agar bisa mendapatkan sertifikat. Selanjutnya yaitu kita, kami mohon Bapak dan Ibu dan Pak
Nah, untuk ini dan ntar mari kita akan rekan-rekan mahasiswa, merintis bisnis itu ibarat membangun rumah untuk fondasi kuat dan fondasi itu kan. Nah, untuk membuka acara kita secara resmi dan memberikan kesempatan dulu kita dan memberikan sambutan dari dosen dan pada Ibu Dr. Ayu Larasati. Om, silakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Novianti Anjani selaku manajer dari Bank Hong Kong di kantor Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih Ibu Novi yang telah hadir pada malam hari ini. Saya sedang hubungi Ibu Novi. Tema yang sangat menarik untuk dibahas pada malam hari ini terkait dengan perancangan keuangan sebagai fondasi bisnis. Tentunya dari pengalaman Bu Novianti di beberapa bank, nanti akan menambah keilmuan, sharing, dan juga informasi baru bagi teman-teman mahasiswa. Baik, mungkin itu sebagai sambutan dari saya. Sekali lagi apresiasi yang tinggi-tingginya untuk teman-teman semua yang telah mempersiapkan ujian akhir semester dalam bentuk webinar pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat melaksanakan seminar UAS dan presentasi kelompok. Demikian sambutan dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya dua pemateri hebat hari ini. Pemateri pertama seorang praktisi atau ahli malang melintang di dunia perencanaan keuangan. Beliau adalah seorang yang salah satu bank yang pertama sumber internal kita dari Muhammad Ramdhani Mansyah. Gimana? Halo Mas. Iya, halo, selamat malam, Mas Rusman. Baik. Waktu dan ini dipersilakan. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan Ibu Novianti Anjani sebagai narasumber utama pada kesempatan malam ini, serta teman-teman peserta yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan karena hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk membahas topik yang sangat fundamental dalam dunia usaha, yaitu perencanaan keuangan sebagai fondasi keberlangsungan bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani Yumansyah dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi sesuai dengan slide yang telah disusun. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan gambaran besar materi yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas 8 poin utama. Oke,
8 poin utama. Yang pertama itu fondasi dasar keuangan. Kedua, menyusun anggaran dan estimasi. Ketiga, manajemen risiko dan kepatuhan. Keempat, strategi pendanaan. Kelima, sumber dana usaha. Enam, analisa cash flow. Yang ketujuhnya cash flow statement dan projection. Delapan, raca dan laporan laba rugi. Materi ini disusun berurutan dari tahap sebelum bisnis berjalan hingga tahap analisa laporan keuangan. Sebelum berbicara soal profit, investor atau ekspansi, fondasi keuangan harus kokoh terlebih dahulu. Nah, hal yang paling mendasar adalah memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Ini bukan sekedar administrasi, tetapi menyangkut transparansi arus kas, kemudahan audit, serta pelaporan pajak. Karena jika rekening tercampur, kita tidak akan pernah tahu secara akurat apakah bisnis benar-benar untung atau hanya terlihat untung. Kemudian kita harus menyiapkan dana darurat. Bisnis idealnya itu memiliki dana darurat. Minimal itu 6 bulan untuk biaya operasionalnya. Ini adalah pelindung ketika bisnis kita terjadi penurunan penjualan atau bahkan mengalami krisis yang tidak terduga. Lalu kita juga tentunya ya harus menentukan modal awal secara detail. Karena modal awal tuh harus dihitung secara detail. Kita harus menghitung sewa, alat, stok awal, legalitas, marketing, dan cadangan operasional. Karena kebanyakan kesalahan terbesar UMKM itu biasanya adalah underestimasi modal kerja. Oke, lanjut. Setelah fondasinya kuat, tahap berikutnya adalah disiplin pencatatan. Nah, catat setiap transaksi. Ini penting banget nih, karena kita nggak boleh ada transaksi yang terlewat. Karena setiap pemasukan dan pengeluaran itu harus dicatat lengkap dengan tanggal dan kategorinya. Lalu yang kedua, gunakan alat digital. Ya, seiring perkembangan zaman, kita udah nggak perlu lagi yang nyatet-nyatet di buku atau di kertas. Kita bisa gunakan software seperti Accurate, Zahir, Post, atau minimal Excel, Google Sheet. Sistem yang rapi itu akan memudahkan kita untuk menganalisis setiap transaksi yang terjadi. Lalu yang ketiga, kita harus review laporan keuangan secara berkala. Karena review laporan minimal itu sebulan lah, bulanan. Karena angka bukan untuk disimpan, tapi untuk dimaknai dan dijadikan dasar keputusan. Lalu yang ketiga, manajemen risiko dan kepatuhan. Nah, kepatuhan pajak nih, sejak awal pelaku usaha tuh harus banget paham yang namanya PPh 21. PPh 21 itu untuk penggajian karyawan. Lalu PPh 25, 29 itu untuk pajak penghasilan badan. Kemudian ada PPN, itu PPN itu dihitung jika omset itu melebihi PKP. Lalu PPh finalnya nih 0,5% itu UMKM. Itu biasanya omset kurang dari 4,8 miliar per tahun. Kepatuhan pajak itu bukan beban, tapi bagian dari sustainability bisnis. Lalu exit strateginya. Nah, exit strategi ini adalah rencana keluar dari bisnis. Bisa berupa menjual bisnis, warisan keluarga, merger atau IPO. IPO itu initial public offering. Karena bisnis yang direncanakan untuk keluar biasanya dibangun dengan valuasi yang lebih strategis. Dengan merencanakan exit strategi sejak awal akan membantu kita membangun bisnis dengan valuasi yang terus meningkat. Oke, nextnya strategi pendanaan. Nah, pendanaan pun harus dipilih dengan bijak. Yang hal paling penting itu kita harus prioritaskan itu modal sendiri. Kedua investor, ketiga baru utang. Nah, dan kita pun harus memperhatikan DER-nya atau debt to equity ratio. Ideal itu di bawah 2 kali. Nah, pilih sumber modal yang bijak itu tentu saja kita harus pilih modal sendiri ya. Karena kita dengan menggunakan modal sendiri kita dapat menghindari leverage berlebihan atau bahkan rasio utang terhadap ekuasi yang tadi kita bahas DER di atas 2 kali. Itu kalau di atas 2 kali itu karena udah masuk sinyal bahaya karena bagi sebagian besar usaha kecil di atas 2 kali itu udah sinyal bahaya. Lalu investor, nah investor dan lembaga keuangan ini tuh membutuhkan laporan yang akurat dan transparan. Makanya kenapa nanti kita akan membahas neraca laporan laba rugi dan cash flow. Karena kita sebagai pelaku UMKM pun harus mengerti hitung-hitungan seperti itu. Apalagi kalau kita berencana untuk membawa investor.
Oke, nextnya sumber dana. Sumber dana, nah sumber dana nih. Sumber sumber dana itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama itu modal internal. Modal internal itu biasanya melalui tabungan pribadi, laba ditahan, penjualan aset atau pre-order. Nah, keunggulannya ini biasanya kalau kita pakai modal internal itu kita tanpa beban bunga dan tanpa dilusi. Sementara kalau modal eksternal ya kita bisa melalui bank, kur, angel investor, crowdfunding, kerabat atau hibah pemerintah. Namun kalau kita mau pakai modal eksternal, kita tuh harus dihitung dulu resiko dan konsekuensinya. Karena bisa kita lihat di sini, tabungan pribadi itu cara paling aman ya untuk memulai bisnis kecil. Karena kita nggak ada kewajiban tuh untuk ke pihak luar. Terus kita juga nggak ada bunga. Kita juga punya akses penuh, kendali penuh terhadap bisnis kita sendiri. Dan itu cara yang paling cocok ya untuk tahap validasi produk atau bisnis mikro. Laba ditahan tuh maksudnya tuh kita menggunakan kembali keuntungan perusahaan ya untuk membiayai pertumbuhan. Strategi ini menunjukkan bisnis sudah menghasilkan profit dan dapat berkembang secara organik tanpa tambahan utang. Lalu penjualan aset pribadi, ya semua orang tahu lah kita menjual aset itu tidak produktif. Menjual aset yang tidak produktif tuh biasanya kendaraan, properti, atau paling sering era sekarang itu investasi. Untuk dijadikan modal tambahan biasanya teman-teman. Pilihan ini tepat ketika peluang bisnis besar tapi likuiditasnya itu terbatas. Lalu ada sistem pre-order yang tadi dibahas. Nah, sistem pre-order ini menjual produk sebelum diproduksi untuk membiayai biaya produksi awal. Biasanya ini sangat efektif untuk bisnis produk yang membutuhkan modal produksi signifikan dan sudah memiliki basis pelanggan. Oke, yang selanjutnya yang tadi kita bahas, pinjaman bank atau KUR. Nah, KUR ini kredit usaha rakyat, teman-teman. Di mana menawarkan bunga rendah 3-6% khusus untuk UMKM. Bank Umum juga sebetulnya menyediakan kredit modal kerja dan investasi untuk bisnis, cuma dengan arus kas stabil dan laporan keuangan yang cukup tertib. Lalu angel investor atau FC, venture capital. Nah, ini tuh memberikan modal dengan imbalan kepemilikan saham ekuitas yang cocok untuk startup dengan potensi pertumbuhan tinggi karena bisa mempertimbangkan dilusi kepemilikan sebelum menerima investasi ekuitas. Terus crowdfunding. Crowdfunding itu apa sih? Crowdfunding itu penggalangan dana dari banyak orang melalui platform online, biasa dari Kickstarter, Indiegogo, atau kita bisa. Nah, ini biasa efektif nih untuk membuat produk konsumen yang sudah punya komunitas atau viral potensial. Lalu kerabat, tentu saja sumber modal fleksibel dengan bunga rendah atau tanpa bunga. Namun wajib diberlakukan profesional. Buat perjanjian tertulis, tentukan jangka waktu dan kondisi pengembalian dengan jelas. Dan terakhir, bantuan pemerintah. Ya, tadi kita bilang hibah pemerintah ya. Karena manfaat program hibah dan subsidi pemerintah ini seperti BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro dan program Kemenkop UKM dan insentif pajak untuk UMKM. Nah, yang keenam, analisa cash flow dalam bisnis. Nyawa cash flow itu nyawa dari si bisnis. Karena banyak bisnis bangkrut bukan karena rugi, tapi karena kehabisan kas. Makanya di sini ada 3 aktivitas cash flow ya. Yang pertama itu operasionalnya, kedua investasi, ketiga pendanaan. Kita juga harus tahu arus kas itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Makanya untuk aktivitas operasional ini kas yang berasal dari kegiatan utama bisnis sehari-hari. Ya kebutuhan operasional lah. Lalu untuk investasi tentu saja untuk membeli atau menjual aset jangka panjang. Lalu pendanaan ya aktivitas yang pembiayaan lah, penerimaan pinjaman bank atau tambahan setoran modal. Tapi tetap yang harus diingat, kita itu harus tahu arus kas ini berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Oke, next. Nah, di sini cash flow projection dan cash flow statement. Projection versus statement. Cash flow statement itu mungkin bisa dikatakan laporan historis. Kalau cash flow projection itu perkiraan dari masa depan. Jadi statement untuk evaluasi, kalau projection itu untuk perencanaan. Karena kalau kita mau menggunakan investor atau melalui bank itu biasanya mereka minta keduanya. Jadi kita harus enggaknya mengerti apa itu cash flow projection dan atau apa itu cash flow statement. Jadi gampang ya, cash flow statement itu laporan historis, sementara kalau cash projection itu laporan perkiraan masa depan.
seperti yang kita lihat di sini nih, ada tabelnya nih. Aspeknya ini ada 5 definisi, sifat, tujuan digunakan oleh atau periode. Ya intinya gitu sih. Kalau cash flow statement itu laporan historis, kalau cash flow projection itu perkiraan masa depan. Jadi kita nge-planning perencanaan untuk ke depannya. Next. Nah, ini poin-poin penting dalam penyusunan cash flow. Komponen utama cash flow itu ada cash masuk ya, cash inflow dan cash keluar tentunya. Cash masuk ini berasal dari penjualan atau produk jasa, penerimaan piutang, hasil investasi atau penerimaan pinjaman baru. Kalau cash keluar itu digunakan biasanya ya untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pajak, cicilan utang, dan dividend. Di sini juga ada cara menjaga cash flow-nya supaya tetap sehat, yaitu kita percepat penagihan piutang kepada pelanggan. Terus kita negosiasikan jangka waktu pembayaran lebih panjang ke supplier, tunda pengeluaran non-esensial saat kas menipis, gunakan rekening terpisah untuk dana darurat, monitor cash flow setiap minggu, bukan hanya bulanan. Nah, itu ya, tadi kita udah bahas di awal ya. Cuman ini untuk menjaga cash flow tetap sehat, bisa per minggu, nggak perlu bulanan. Tapi at least minimal banget itu per bulanan, teman-teman. Di sini juga ada indikator kesehatan keuangannya. Ya, itu menunjukkan apakah bisnis mampu bertahan dan tumbuh tanpa suntikan dana eksternal yang terus-menerus. Karena ini penting banget, teman-teman. Kita nggak bisa bangun bisnis terus-menerus dengan disuntik dana eksternal terus-menerusan. Terus juga alat pengambilan keputusan itu kita membantu manajemen menentukan kapan waktu yang tepat untuk ekspansi, rekrut karyawan atau harus memotong biaya. Kita juga harus menjaga likuiditasnya nih untuk memastikan perusahaan kita selalu memiliki cukup kas untuk kewajiban jangka pendek. Nah, jangka pendek itu bisa gaji, sewa, atau tagihan supplier. Oke, analisa neraca dan laporan laba rugi. Neraca dan laba rugi. Neraca, mungkin rumusnya neraca itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya, karena menggambarkan posisi keuangan pada satu titik waktu tertentu. Di sini juga ada nih, di sebelah kiri neraca balance sheet-nya itu ada rumusnya aset dan kewajiban plus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, untuk neraca ini dia punya rasio penting sebetulnya teman-teman, yaitu current ratio-nya idealnya itu lebih dari 1,5 kali dan DER-nya itu kurang dari 2 kali. Lalu laba ruginya itu mengukur kinerja operasional. Rasio pentingnya itu ada di gross margin dan net marginnya teman-teman. Karena laba bersih akan masuk ke laba ditahan di neraca. Jadi mereka saling ini ya teman-teman. Terus metode analisanya. Metode analisa itu ada, sebentar coba next. Ah, oke. Metode analisa laporan keuangan. Ini ada 3. Yang pertama itu analisis vertikal, yang kedua analisis horizontal, yang ketiga analisis rasio. Nah, ini membantu kita untuk membaca tren dan efisiensi bisnis. Analisis vertikal itu perbandingan dalam satu periode itu dia membandingkan setiap pos laporan keuangan sebagai persentase dari nilai dasarnya. Ya, total asetnya itu neraca, lalu total pendapatan untuk laba rugi. Itu berguna untuk membandingkan efisiensi antar perusahaan berbeda ukuran. Kayak ada contohnya juga nih guys, jika HPP-nya itu 600 juta dan revenue 1 miliar, maka HPP-nya itu 60% dari revenue. Lalu analisis horizontal itu membandingkan angka laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Berguna untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan, stagnasi, atau penurunan kinerja bisnis. Ada contohnya juga, yaitu revenue tumbuh 15%, tapi beban operasional tumbuh 30%. Nah, itu sinyal bahaya untuk efisiensi. Dan terakhir, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini menggunakan rasio terstandarisasi untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Rasio keuangan memungkinkan kita untuk perbandingan objektif dengan industri sejenis. Di sini juga ada contoh rasionya, yaitu current ratio, quick ratio, ROE, ROA, EBIT, EBITDA margin, dan inventory turnover. Nah, di sini ada contoh gambaran grafiknya tren cash flow bisnis ilustrasinya, guys. Kalian bisa lihat yang biru ini kas masuknya,
Yang warna keemasan ini cash keluar. Nah, dari grafik di atas ini, bisnis ini menunjukkan kas masuk yang konsisten lebih besar dari kas keluar sepanjang tahun. Indikasi cash flow itu berarti positif sehat ya teman-teman. Karena pertumbuhan paling signifikan terjadi di kuartal keempat, yaitu Oktober dan Desember. Oktober sampai Desember. Kemungkinan karena musim belanja akhir tahun nih. Di next lagi. Nah, di sini ada grafik komposisi pengeluaran bisnis UMKM ya. 40% bahan baku HPP, yang warna emas gaji karyawan, yang biru sewa utilitas, abu-abu pajak dan admin. Ya ini gambaran grafik komposisi pengeluaran bisnis aja sih, yang bisa kalian tiru untuk ngebantu bisnis rekan-rekan semua. Next yang lagi. Nah, ini contoh table cash flow statementnya nih. Di sini pakai contohnya itu toko kopi kita dari bulan Januari sampai Juni 2025. Di sini jelas banget ya, seperti yang tadi kita bahas. Kita harus menggunakan software. Kalau dilihat dari bentukannya ini, kemungkinan pakai Excel spreadsheet. Dia benar-benar ngedatanya secara betul ya. Dia ada keterangannya juga, kas masuknya dia berapa, penjualan minumannya, penjualan makanan ringan, total kas masuknya juga dia hitung, kas keluarnya juga ada, bahan baku, gaji karyawannya, spesifik dia tulis 2 orang, sewa tempat juga dihitung, listrik dan airnya juga dihitung, total kas keluarnya berapa, harus kas bersihnya berapa. Karena ini penting. Ini penting banget untuk didata supaya kita tuh bisa tahu apakah kita ini profit, berhasil seenggaknya kita tuh balik modal atau enggak. Next ya. Nah, ini contoh tabel neraca sederhana dari toko kopi juga per 30 Juni 2025. Pertabelan lagi karena memang harus semuanya itu harus kita catat ya, teman-teman. Agar kita tuh tahu aset lancar, kas dan setara kas. Yang mau di screenshot atau di foto boleh banget buat jadiin contoh buat kalian-kalian yang mungkin sedang selaku UMKM atau bahkan mau untuk mengawali bisnis. Ini bisa ditiru. Next lagi, Mas. Nah, oke, kunci sukses perencanaan keuangan. Betul. Kita harus catat setiap transaksi sekecil apapun. Karena biasanya nih Gen Z kayak kita ini nih suka beli barang-barang yang kita tuh sebetulnya setelah kita beli kita tuh bakal mikir, sebenarnya ini tuh nggak berguna banget sih. Seenggaknya gue seneng lah nah, gitu. Itu sekecil apapun tuh. Mau kalian panas mata sekalipun, kalian seenggaknya harus catat setiap transaksinya. Biar kalian tuh tahu uang kalian itu keluar untuk apa, barang itu untuk apa. Biar seenggaknya di kemudian hari ketika kalian menghadapi perasaan yang sama, wah kayak mau beli barang ini lagi nih. Kalian tuh udah tahu, wah ini tidak terlalu berguna ya, mungkin bisa ditahan dulu, kita beli yang lebih berguna. Terus juga ada monitor cash flow-nya secara rutin, minimal mingguan. Ya kalau nggak bisa bulanan, betul, minimal seenggaknya mingguan lah untuk kalian-kalian yang sedang berbisnis. Terus tentu saja, ini paling penting juga, kita harus pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Supaya kita bisa tahu bisnis kita ini sebetulnya pro apa untung atau rugi. Karena kalau digabung dengan keuangan pribadi kita bisa seenaknya aja beli barang-barang yang kita mau dan tanpa sadar pakai keuangan bisnis. Itu bahaya banget, teman-teman. Serius. Lalu buat keputusan berdasarkan data laporan keuangan. Nah, ini penting. Jadi ini berurut banget ya, kita harus catat setiap transaksi sekecil apapun, kita juga harus monitoring cash flow-nya secara rutin, terus juga kita harus pisahin nih antara keuangan pribadi dan bisnis. Baru habis itu kita bisa buat keputusan berdasarkan data laporan yang udah kita monitoring. Nah, terakhir baru kita siapkan dana darurat karena penting banget. Kita penting banget harus punya dana darurat karena kita nggak akan pernah tahu di masa depan akan terjadi apa atau bisnis kita akan mengalami gejolak apa. Seenggaknya kita punya dana darurat yang bisa berguna. Perencanaan keuangan bukan hanya tentang mencatat uang masuk dan keluar, tapi tentang membangun sistem yang membuat bisnis bertahan dan berkembang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wadah. Ya, bisa. Oh, Silakan Bu Novi Anjani, dipersilakan oleh moderator. Baik, Ya, terima untuk kasih ya. acara selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Novianti Anjani. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Novianti Anjani. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Selamat malam ya semuanya. Hari ini kita akan ngobrol santai ya soal perencanaan keuangan. Topik ini kelihatannya serius ya teman-teman, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari gaji bulanan, pengeluaran rutin, sampai rencana masa depan. Semuanya itu tidak terlepas dari cara kita mengatur keuangan. Perencanaan keuangan itu bukan soal punya uang banyak atau sedikit ya, tapi soal bagaimana kita mengelola apa yang kita punya dengan lebih bijak. Dengan perencanaan keuangan yang sederhana dan konsisten, kita bisa lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak, punya tujuan yang jelas, dan tentunya hidup jadi lebih tenang. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Harapannya melalui ngobrol singkat hari ini, kita semua dapat memperoleh wawasan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. baik, terima kasih banyak kepada Ibu Novianti Anjani yang telah meluangkan waktunya untuk sharing webinar pada malam hari ini mengenai fondasi keuangan dalam berbisnis. Untuk selanjutnya, izin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, jangan lupa untuk absensi Giveform di chat kita yang sudah di-share oleh panitia untuk diisi agar mendapatkan sertifikat yang telah kita persiapkan. Selanjutnya untuk dibantu moderator mungkin kita lanjut sesi foto ya Mas. Boleh-boleh. Ayo teman-teman Bapak Ibu, untuk dibuka kameranya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, aman. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, akhir kata saya Muhammad Usman Muzaki mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Dr. Ayu Larasati, Ibu Novianti Anjani, lalu rekan kita Muhammad Ramdhani Yumansyah, dan pastinya seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah sangat interaktif hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Terus semangat, berusaha, jangan lupa praktikkan ilmunya. Pebisnis muda, keuangan aman, bisnis cuan. Saya pamit undur diri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.